Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hari itu, langit Nefratim berubah menjadi abu-abu pekat. Angin membawa bau hangus yang menyengat, sementara api menjalar tanpa ampun di perbukitan sekitar Al-Qudus. Hutan-hutan yang selama ini menjadi pelindung alami kota itu, kini terbakar hebat. Warga panik, berlarian menyelamatkan diri, tak pernah membayangkan bahwa negeri sekuat Nefratim bisa dibuat lumpuh hanya oleh satu percikan api. Namun, bencana ini terasa berbeda. Bukan hanya karena skalanya yang mengerikan, tetapi juga karena waktunya yang dirasa sangat janggal. Para ulama dari berbagai penjuru dunia mulai bersuara. Mereka tidak melihat ini sebagai sekadar musibah alam biasa. Sebaliknya, banyak yang mengaitkan bencana ini dengan dosa besar yang terus dilakukan oleh Nefratim terhadap tanah Gaza, tanah suci yang selama ini diselimuti penderitaan akibat blokade, penindasan, dan serangan bertubi-tubi. Bagi para pencinta keadilan, api yang melahap Nefratim adalah peringatan ilahi, sebuah bentuk teguran yang tak bisa disangkal. Yang lebih mengejutkan, di tengah kekacauan itu, muncul kesadaran baru di hati sebagian warga Nefratim. Beberapa dari mereka, dengan mata basah dan suara gemetar, mulai melafalkan kalimat syahadat. Mereka mengakui bahwa dalam kitab suci mereka sendiri sebenarnya tersimpan petunjuk untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan atau abaikan. Kini, di hadapan kobaran api, tak ada lagi tempat untuk sombong. Kebakaran itu bermula di Bukit Yahuda, sebuah kawasan yang dikenal dengan keindahan alamnya, tempat wisata, perkebunan, dan pemukiman elit berdampingan damai selama bertahun-tahun. Namun, pagi itu, sebuah percikan kecil berubah menjadi lautan api yang ganas. Angin musim panas bertiup kencang, mempercepat penyebaran api hingga tak terkendali. Dalam hitungan jam, api telah menyebar ke Beit Shemesh dan Mesilot, dua kota padat penduduk yang sebelumnya tak pernah menyangka akan menghadapi teror dari alam. Lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran dikerahkan. Mobil-mobil pemadam meraung di sepanjang jalan yang nyaris tak terlihat karena kepulan asap tebal. 10 pesawat pemadam udara diterjunkan untuk memadamkan kobaran dari langit, namun hasilnya nihil. Cuaca ekstrim dengan suhu di atas 40 derajat dan kelembaban rendah, membuat api menjadi monster yang tak bisa dijinakkan. Langit Nefratim menjadi hitam pekat, matahari tertutup asap, dan siang pun terasa seperti senja yang suram. Warga yang tinggal di dekat lokasi kebakaran tak sempat menyelamatkan banyak harta benda. Mereka hanya berlari, membawa anak-anak dan barang seadanya, sementara di belakang mereka, rumah-rumah berubah menjadi abu. Kota demi kota lumpuh. Listrik padam, sinyal komunikasi terganggu, dan jalan-jalan utama macet total. Di tengah asap dan kepanikan, satu hal menjadi jelas. Kekuatan manusia tak mampu melawan murka alam, atau mungkin, murka Tuhan. Ketika api mulai mendekati Al-Qudus, jantung spiritual Nefratim, suasana berubah mencekam. Kota suci yang selama ini menjadi pusat ziarah tiga agama besar kini, diliputi kekhawatiran luar biasa. Suara azan, lonceng gereja, dan kidung sinagoga seolah teredam oleh gemuruh kobaran api dan sirene darurat. Warga dari berbagai keyakinan mulai bertanya-tanya, mungkinkah ini lebih dari sekadar bencana alam? Mungkinkah ini adalah pesan dari langit yang selama ini mereka abaikan? Tembok suci, simbol kebanggaan dan klaim kekuasaan Nefratim atas tanah sengketa itu, kini hanya berjarak beberapa kilometer dari titik api. Asap hitam mengepul tinggi di belakangnya, menciptakan siluet mengerikan seolah-olah sejarah yang mereka banggakan sedang dalam proses dilenyapkan. Pasukan dikerahkan untuk melindungi situs itu, bukan dari serangan musuh, tetapi dari alam yang tak bisa dikendalikan. Para ulama Muslim angkat bicara. Di layar-layar televisi dan media sosial, mereka menyerukan bahwa inilah saatnya dunia melihat tanda dari Allah. Mereka menyatakan bahwa ini adalah balasan atas kezaliman yang terus dilakukan terhadap tanah Gaza yang lemah dan tertindas. Banyak yang melihat ini bukan sekadar bencana, tapi awal dari hancurnya kekuasaan yang dibangun di atas darah dan air mata.
Dalam panasnya api dan guncangan batin, hati-hati yang dulu membatu mulai goyah. Hari-hari di Nefratim berubah menjadi mimpi buruk. Jalan-jalan penuh sesak oleh kendaraan yang mencoba melarikan diri. Warga berlarian membawa anak-anak, hewan peliharaan, dan barang seadanya. Di tengah panas menyengat dan udara yang dipenuhi asap, rumah sakit kewalahan, stasiun pengungsian penuh sesak, dan jaringan listrik mulai lumpuh. Tak ada tempat yang benar-benar aman. Semua merasa bahwa langit sedang melampiaskan murka, dan bumi pun menolak untuk tenang. Namun, di balik kekacauan itu, sesuatu yang mengejutkan mulai terjadi. Di antara jerit panik dan suara sirene, terdengar kalimat-kalimat syahadat terucap, bukan dari para mualaf baru atau pendatang, tetapi dari warga asli Nefratim sendiri. Sebagian dari mereka tampak berlutut di pinggir jalan, memandang langit yang hitam dengan air mata mengalir. Lidah mereka, yang dahulu dipenuhi cemoohan terhadap Islam, kini bergetar melafalkan kalimat tauhid dengan penuh kerendahan hati. Mereka yang mengucap syahadat mengaku melihat kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dalam kitab suci mereka, tersurat perintah untuk beriman kepada seorang nabi akhir zaman, Muhammad. Namun pemahaman itu selama ini mereka tolak. Kini, ketika bencana menghapus lapisan ego dan kesombongan, cahaya kebenaran muncul dari balik debu dan abu. Beberapa di antara mereka bahkan menyatakan penyesalan yang mendalam atas kezaliman yang mereka dukung terhadap tanah Gaza, seolah bencana ini adalah akibat dari dosa kolektif yang tak pernah ditebus. Setelah berhari-hari dilanda api, langit Nefratim mulai menampakkan cahaya matahari yang sesungguhnya. Kobaran api perlahan mereda, menyisakan hamparan abu, batang pohon hangus, dan reruntuhan rumah-rumah yang dulu megah. Suasana hening, namun bukan karena damai, melainkan karena semua orang sibuk merenung. Tidak hanya warga biasa, tapi juga tokoh-tokoh agama, pemimpin politik, bahkan para jenderal yang biasanya angkuh. Mereka semua terdiam di hadapan kehancuran yang tak bisa ditutupi. Diskusi mulai mengarah pada pertanyaan mendasar. Apakah ini kebetulan atau akibat dari kesalahan kolektif mereka selama ini? Banyak yang mengingat kembali nasib rakyat Gaza, yang selama bertahun-tahun hidup di bawah blokade dan bombardir. Kini, saat Nefratim sendiri merasakan kehilangan, rasa empati mulai tumbuh. Beberapa ulama lokal yang selama ini bungkam akhirnya berbicara, mengakui bahwa mungkin bencana ini adalah bentuk teguran dari Tuhan atas kezaliman yang telah mereka biarkan. Di sisi lain, mereka yang telah mengucap syahadat merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Dalam tenda-tenda pengungsian, mereka saling berbagi makanan dan nasihat, membaca Al-Quran dengan terbata-bata namun penuh semangat. Mereka tak lagi merasa takut akan masa depan, karena dalam musibah ini mereka justru menemukan cahaya. Sementara itu, pemerintah berusaha mengontrol narasi di media, menyembunyikan jumlah yang berpindah keyakinan. Namun, kebenaran tak bisa ditutupi lama, karena hati yang tersentuh tak akan kembali seperti semula. Ketika api benar-benar padam, yang tersisa bukan hanya kehancuran fisik, tetapi perubahan besar dalam jiwa banyak orang. Nefratim yang dulu berdiri dengan kesombongan dan kekuatan kini terpuruk, bukan karena serangan musuh, tapi karena bencana yang datang dari langit. Namun dari puing-puing dan abu yang menghitam, bangkitlah harapan baru, bukan dari pemerintah atau militer, melainkan dari hati manusia yang tersentuh kebenaran. Mereka yang sebelumnya memandang Islam dengan kebencian, kini justru menemukan kedamaian dalam ajaran tauhid. Masjid-masjid darurat dibangun di kamp pengungsian. Kitab suci Al-Quran dibagikan dan dibaca dengan air mata haru. Bukan karena mereka takut, tapi karena mereka merasa menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Banyak yang mengaku bahwa dalam bencana ini, untuk pertama kalinya mereka merasa dekat dengan Tuhan, bukan melalui simbol-simbol kekuasaan, melainkan melalui kerendahan hati. Dunia internasional tercengang. Berita tentang ratusan hingga ribuan warga Nefratim yang memeluk Islam menyebar cepat, meski pemerintah berusaha menutupi. Ada yang mencemooh, menganggapnya manipulasi. Tapi video dan kesaksian warga terus muncul, menunjukkan bahwa perubahan ini nyata dan tak dibuat-buat. Bagi umat Muslim, peristiwa ini adalah pengingat bahwa hidayah adalah hak mutlak Allah. Dia memberi kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan kepada kaum yang dulu paling keras menolak kebenaran. Dan dari tengah abu kehancuran itu, cahaya pun muncul, menyinari jalan baru menuju kebenaran, yang tak lagi bisa dibungkam oleh kekuatan duniawi.